Siapa itu yang di PP Legiwaru? Siapa ya Kak ya yang di PP Legiwaru Kak, ingat gak ya? Iya, pendengar kita ya? Ini ya. Katanya itu kangen gitu loh ya. Ini Mbak Erin kemana, apa kabar gitu. Fitnah atau jujur ini ya? Enggak kan, karena seringnya gabung di program-programnya di LHK ya. Dulu handle beberapa program juga ya Kak ya. Sekarang fokus di marketingnya aja ya. Wah iya oke. Nah Mbak Erin, ini kan kita nanti akan adakan kegiatan webinar ya. Betul. Sehat menyusui saat new normal. Ini boleh dijelaskan dulu kenapa kok kita mau mengadakan webinar sehat menyusui saat new normal ini Kak? Betul. Sekarang ini saat pandemi ini saat jadi tantangan buat bukan hanya untuk perempuan kita aja, untuk semua masyarakat, terutama ibu yang menyusui Tika. Nah di saat pandemi ini serba dilema kan. Gak usah ibu menyusui, kita aja sendiri kadang-kadang menjaga kesehatan, apa sudah bersih atau kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau dan lain-lain sebagainya. Nah maka itu kami Suara Sidoarjo juga Asifit, kebetulan kita kerjasama dengan Asifit juga memberikan semacam edukasi lah, informasi gitu. Seperti ini loh, kita nanti di saat pandemi yang tantangan seperti ini untuk memberikan atau membentengi ibu-ibu yang sedang menyusui atau calon ibu supaya tetap sehat. Itu intinya. Nah tapi kalau untuk bagaimana caranya bukan ranah saya ya, karena nanti ada narasumber-narasumber yang sudah expert di bidangnya yang akan mengupas semuanya di webinar Sabtu nanti. Oke, penasaran ya pasti. Ya, kalau sama Asifit ada satu lagi yang harus saya sampaikan, kerjasama ini sama Ikatan Bidan Indonesia, IBI cabang Sidoarjo. Nah, ya sudah kita ajak untuk kerjasama. Nah ini ya, karena berkaitan juga dengan bidan dan juga ada dari Asifit ini ya untuk membantu juga untuk ibu menyusui gitu ya Kak. Betul, karena bidan ini perlu loh Tika, karena kan bersentuhan dengan masyarakat langsung atau ibu-ibu yang sedang calon ibu dan ibu yang menyusui. Jadi memberikan informasi yang benar, ini kan penting juga. Iya. Oke deh, Mbak Erin, kali ini nanti kita juga, kita sambil menunggu nih nanti biar tersambung juga dengan Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suargono SPOG. Ini narasumber kita nanti ya, Mbak Erin ya. Karena memang dua narasumber ini memang yang berkaitan ya, spesialis anak dan organ dalam. Nah, yang lebih jangan lupa mereka ini sudah beliau-beliau ini expert di bidangnya. Kemudian besok itu juga hadir lewat Zoom Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Gigi Salf, yang juga ikut mensupport webinar ini, dan tentu Ibu Mei, Ketua IBI Sidoarjo juga ada di antara webinar hari Sabtu. Nah ini ya, kalau sudah di-spot oleh mereka-mereka ini biasanya ini memang acara yang memang sangat penting untuk masyarakat Sidoarjo ya, tentu ya. Ada kemarin yang tanya untuk pesertanya bisa nggak bapak-bapak atau calon bapak? Loh kenapa enggak? Justru itu yang penting gitu, karena dukungan mereka, para ibu muda atau mamut-mamut, mama-mama muda ini bisa memberikan ASI semakin lancar gitu, karena pengaruh psikologis kata dokter ya, kata expertnya atau narasumber memang bisa menambah sisi psikologis, memotivasi ibu yang memberikan ASI supaya ASInya lancar. Nah itu makanya boleh aja, bukan hanya untuk bidan, tidak hanya untuk calon ibu, kemudian bukan hanya untuk ibu yang menyusui, tapi semua atau juga eyangnya atau juga yang di perawatan, adik-adik yang sekolah di perawatan dan sebagainya. Jadi untuk umum lah besok. Untuk umum ya, karena ini penting banget dan saling berkaitan ya, antara ibu-ibu dan bapak-bapak itu saling berkaitan. Kalau Panji ini jadi panjang ceritanya. Oke deh, baik Mbak Erin, sore ini kita juga sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kita nanti untuk webinar ini, ada bersama dengan Dr. Muhammad Hud Suargono SPOG. Assalamualaikum Dok. Kok suaranya kecil banget ya, sebentar. Saya cek dulu nih, suaranya kecil banget dokter. Padahal semangatnya luar biasa ini kalau Dokter Hud. Dokter Hud ini ya. Betul. Kalau ketemu sudah seneng bawahnya. Iya kayaknya dokter harus gitu ya Dok ya, harus tetap semangat gitu ya. Nah Dok,
Iya, ini boleh dibantu tim teknik, suaranya kecil sekali ya. Boleh dicek-cek dulu, silakan teman-teman teknik ini sebelum kita ngobrol dengan Dr. Hood, karena saya yakin para pendengar atau sahabat Suara Sidoarjo juga lagi nonton kita. Dan terbuka ya, yang ingin interaktif. Ya, sore ini juga kita buka ya kesempatan untuk yang mau sharing, mau tanya-tanya silakan bisa gabung di 0318961514 atau di WA juga bisa, silakan kirim lewat WhatsApp 082132640109. Dan ada 3 souvenir. Ada 3 souvenir untuk Anda yang beruntung, yang tanya ya. Nah, ada 3 souvenir. Ya, Dr. Hood, assalamualaikum sekali lagi deh. Saya sapa ya. Loh, ini malah nggak. Mbak Asrika. Dengan Atika. Kaget saya tiba-tiba muncul suaranya Asrika. Dokter Hood, Masya Allah. Saya satu kali lagi katanya kalau 3 afdol nanti malahan ya. menyapa assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Atika. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini kalau nggak karena ada webinar, nah ini saya juga nggak kenal nih nanti sama Dr. Hood gitu kan ya. Akhirnya sekarang bisa silaturahmi ya. Masya Allah dok, terima kasih sebelumnya bisa menyempatkan waktu juga sore ini berbincang bersama dengan Suara Sidoarjo, karena kita juga ingin menyapa seluruh masyarakat pendengar ataupun yang lagi nonton juga Suara Sidoarjo sore ini untuk kegiatan webinar ya yang insya Allah akan kita adakan hari Sabtu 29 Agustus 2020 ya, 2 hari lagi nih dok ya. Tapi boleh kita berikan sedikit pembahasan begitu ya untuk masyarakat. Kenapa sih kok masyarakat Sidoarjo ini harus ikut webinar Sehat Menyusui Saat New Normal? Apakah itu cukup penting dok sebetulnya? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Tika. Jadi memang saya 2 minggu yang lalu mungkin ya dihubungi Mbak Erlin untuk mengisi acara webinar, dan saya melihat memang ini sangat berkaitan dengan kebetulan pekan breastfeeding ya, of breastfeeding in the world ya. Jadi pekan menyusui di dunia di minggu pertama bulan Agustus. Rasanya sangat relevan ya Mbak Tika dengan kondisi COVID sekarang ini, karena memang apalagi masyarakat juga dengan segala macam dampak dari COVID itu, salah satunya kalau menurut ahli-ahli kesehatan bahwa angka stunting, angka kurang gizi pada bayi baru lahir itu akan meningkat pada saat COVID ini, karena memang masih ada tekanan ekonomi, kemudian pembatasan kegiatan, ibu-ibu juga mengakses fasilitas kesehatan berkurang dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana gizi dari bayi-bayi kita, terutama di Sidoarjo ini tetap baik, tidak terjadi stunting, salah satunya dengan breastfeeding, dengan menyusui, dengan memakai ASI. Sangat ekonomis dan bisa dipakai oleh semua ibu-ibu di Sidoarjo, dan mestinya ya semuanya bisa memakai itu untuk membantu gizi putra-putrinya. Saya kira itu awalnya memang di sana. Ya, nah Dr. Hood, ini berarti kalau untuk persiapannya sendiri dok, persiapan apa saja sih dan apa yang perlu dilakukan sebetulnya? Ya, jadi kalau menyusui ya, jadi memang ada istilahnya ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu disarankan, direkomendasikan oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan, yaitu memberikan ASI sejak awal dengan inisiasi menyusui dini, kemudian memberikan ASI, hanya ASI selama 6 bulan, baru diberikan makanan tambahan setelah 6 bulan, dan ASI-nya diteruskan sampai 2 tahun, adalah rekomendasi dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan. Itu tentu saja persiapannya harus dimulai sejak kehamilan. Jadi kebanyakan ibu-ibu ini pada saat nanti proses setelah melahirkan kemudian menyusui, ini belum mendapatkan informasi yang cukup. Jadi kalau menurut ada peneliti yang bagus sekali meneliti, hanya 30% dari ibu hamil itu mendapatkan informasi mengenai
bagaimana mempersiapkan menyusui pada saat nanti setelah melahirkan. 65% itu tidak mendapatkan pengetahuan, tidak menyiapkan apa yang dibutuhkan pada saat hamil. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita dan untuk ibu-ibu juga, bahwa persiapannya harus mulai dari saat kehamilan, bukan setelah melahirkan baru kita memikirkan ASI-nya. Ya, jadi persiapannya mulai dari saat kehamilan, mulai dari awal kehamilan. Saya kira itu, Mbak. Oke. Nah, ini apa sih yang menyebabkan belum adanya atau belum mengetahuinya? Ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi waktu webinar ya, jangan Mbak sekarang. ya. Kalau sekarang nanti nggak ada webinar. Iya, jadi memang menarik, Mbak Altika. Jadi ini menjadi tantangan kita tersendiri karena saya mungkin sudah puluhan atau ratusan kali menolong persalinan ya. Dan saya rasa memang momen yang paling indah, ya, paling yang emosional itu ketika melakukan inisial breastfeeding, ya, inisiasi menyusui dini. Setelah ibu itu melahirkan, kemudian ibunya bisa mendekap bayinya, kemudian mulai belajar bayinya mencari puting dari ibunya, itu sungguh suatu yang luar biasa. Jadi momen seperti itu rasanya harus diketahui ibu-ibu. Dan ini menjadi tantangan ya, mungkin kepingin merasakan yang mungkin hal yang langka yang kalau tidak dipersiapkan sejak mulai dari mulai hamil ya. Ini hal seperti ini yang memang harus disiapkan sejak mulai hamil. Dan itu sayangnya ibu-ibu ini banyak yang belum tahu bagaimana menyiapkan, bagaimana mengkomunikasikan. Mungkin teman-teman dari nakes tenaga kesehatan juga mengkomunikasikan bagaimana nanti inisiasi dininya dan sebagainya. Ini memang harus kita siapkan sejak awal dalam proses persalinan itu. Ini yang menjadi tantangan besar buat kita, karena memang sampai sekarang, Mbak Altika, angka keberhasilan ASI eksklusif di dunia itu sekitar 40%. Jadi 60% itu tidak mendapatkan ASI eksklusif bayi-bayi kita. Di Indonesia kurang lebih 37%. Yang lainnya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ini yang menjadi mestinya harus kita balik lah ya, kalau setidaknya ya persentasenya itu. Ya, semoga ada kenaikan ke depannya, Dok. 50% masih eksklusif dipakai oleh bayi-bayi kita. Oke. Saya kira itu. Ya. Nah, Dokter Hud, ini kan kalau melihat kondisi sekarang di masih adanya pandemi begitu, Dok ya. Yang paling kita khawatirkan adalah jika ada seorang ibu yang dia juga seorang pekerja begitu ya, sehingga berinteraksi juga dengan banyak orang. Nah, bagaimana dengan ibu hamil ataupun ibu yang menyusui tapi bekerja saat new normal? Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan supaya bisa tetap sehat ibu dan calon bayinya ataupun ibunya sehat, balik ke rumah menyusui anaknya juga sehat juga gitu, Dok? Iya. Ini yang memang berkaitan dengan kondisi ibu hamil dengan masa pandemik ya. Persiapan ibu hamil di masa pandemik ini memang sedapat mungkin ya, sebisa mungkin ibu hamil tersebut ya memang harus sehat, tidak terpapar dengan COVID. Ya, secara umum memang secara universal para ahli masih merekomendasikan 3 hal yang sekarang ini dikampanyekan di banyak tempat. Ya, pertama mengenai pemakaian masker, ya. Yang kedua mengenai lebih sering mencuci tangan. Yang ketiga mengenai physical distancing, menjauhi kerumunan dan sebagainya. Ini sampai sekarang yang dipakai oleh para ahli untuk melawan COVID, ya. Sampai sekarang belum ada obat yang direkomendasikan, sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi 3 senjata utama ini yang harus kita pakai secara umum seperti itu. Jadi untuk itu memang ibu hamil memang harus menerapkan itu, ya. Interaksi harus dikurangi dengan bergerombol dan sebagainya. Kalau nggak perlu sekali nggak usah pergi. Ini yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien saya. Kalau nggak perlu sekali nggak usah ke mall dulu, nggak usah kalau bisa pakai online ya pakai online saja. Mengurangi hal seperti itu. Interaksi memang sampai sekarang masih harus kita batasi. Yang kedua memang ada proses screening pada ibu hamil. Ya, pemerintah sudah merekomendasikan dan di Sidoarjo pun sudah dibuat surat keputusan dari Dinas Kesehatan bahwa semua ibu hamil pada usia kehamilan 37 minggu harus dilakukan screening, ya, screening tentang COVID-nya ini 37 minggu.
Kalau ibu hamil ke puskesmas pasti akan dilakukan screening, ya minimal dengan rapid test. Kalau memang memungkinkan ada gejala yang lainnya, ada risiko dilakukan swab PCR. Ya, itu akan berhubungan nanti dengan bagaimana metode persalinannya, bagaimana menyiapkan ibu hamil ini disiapkan di tempat yang paling sesuai dengan ibu kondisinya. Ini jadi prosesnya yang mulai dari awal kita mengusahakan semaksimal mungkin supaya ibu hamil itu tidak sakit, tidak tertular. Ya. Yang kedua ya kita melakukan screening, kalau sakit ya segera dilakukan pengobatan pada ibu hamil tersebut. Yang rentan hanya ibu hamil atau kalau ibu menyusui itu bagaimana juga, Dok? Sama semuanya. Sama aja ya sebetulnya ya. Sama saja semua populasi rentan terhadap COVID, bisa tertular semua, nggak ada yang merasa lebih aman pada saat pandemi seperti ini. Ya nggak ada, dokter pun bisa sakit, tenaga kesehatan pun bisa sakit. Jadi nggak ada yang bisa karena sebelum ada vaksin ya semua bisa tertular. Ya senjatanya 3 itu tadi, masker, kemudian physical distancing, lebih sering cuci tangan dan memperkuat daya tahan tubuh, jangan sampai sakit. Ya, ini dia memperkuat daya tahan tubuh jangan sampai sakit. Pasti ada dalam lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya lagi ini pasti ya. Disimpan dulu sekarang ya, Dok. Disimpan dulu ini sama Dokter Hut ya. Oke deh. Baik, Dokter dan Mbak Erin, ini kita sepertinya juga sudah ada yang bergabung ya. Silakan Rama. Ya, ada 2 pendengar yang bergabung ya lewat WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Bu Nuril di Tulangan. Bahaya menyusui saat masa pandemi ini seperti apa ya, Dok? Soalnya kan ibu hamil nggak sering keluar rumah. Kemudian yang kedua dari Bu Dewi di Tulangan juga. Sebenarnya seberapa jauh manfaatnya menyusui langsung ketimbang memberi bayi susu formula yang harganya mahal, bisa sampai Rp300.000 per kaleng. Nah, udah tahu mahal gitu kan ya? Betul. Silakan Dok, boleh ditanggapi dulu. Yang pertama apa tadi ya, bahaya menyusui ya? Apa gimana? Ya kan nggak pernah keluar rumah tuh. Tapi ada nggak sih bahayanya ibu menyusui? Ya, tadi saya sebutkan menyusui dengan semua populasi yang memang rawan terhadap penularan. Ibu memastikan kondisinya memang benar-benar sehat, ya. Jadi benar-benar sehat ini ya kita harus menjaga kesehatan secara umum tadi dengan universal precaution tadi, dengan cuci tangan, masker, physical distancing, itu yang pertama. Yang kedua memang menjaga kesehatan payudaranya, ya, kesehatan secara umum. Ya, jadi membersihkan, kemudian lebih sering membersihkan, kemudian sedapat mungkin pada saat menyusui pakai masker untuk bayinya, untuk ibunya supaya tidak terkena bayinya bila terkena ibunya sakit. Ini memang salah satu caranya seperti itu. Manfaatnya sangat banyak karena ASI ini luar biasa. ASI, cairan tubuh ini luar biasa. Jadi Bu, gambarannya ya, ini ada sarjana Granley dari UK ya, dari Inggris, menggambarkan bahwa pada saat lahir seorang bayi itu membutuhkan 3. Yang pertama adalah kehangatan. Jadi bayi itu setelah keluar dari rahim dia membutuhkan kehangatan. Yang kedua adalah membutuhkan rasa aman, secure, ya. Dan yang ketiga membutuhkan makan, ya. Ketiganya ini didapatkan kalau ibu melakukan ASI, menyusui. Ya. Jadi kebutuhan dasar itu sebenarnya adalah hak dari seorang bayi yang lahir. Jadi kalau kita menghalangi ibu tersebut atau bayi tersebut mendapatkan haknya, ya kita kurang bijaksana. Jadi memang sedapat mungkin, secepat mungkin ibu itu berinteraksi dengan bayinya. Ini yang luar biasa. Jadi memang seperti ini yang harus kita maknai sebagai suatu ya ini naluri ibu untuk melakukan tugasnya sebagai ibu, menyiapkan generasi penerus dengan ASI-nya. Ya, cairan ASI itu nggak tergantikan Bu, nggak tergantikan dengan susu formula apapun mereknya, berapapun mahalnya, ya, karena ASI itu sifatnya dinamis,
Ya, ini ceritanya nanti panjang kalau ceritakan sekarang. Dok, tadi saya juga dapat sedikit cuplikan dari apa yang disampaikan Dr. Hood bahwa harus payudara itu juga harus dibersihkan begitu kan. Katanya itu juga nggak sembarangan ya, ada tekniknya ya membersihkannya. Wah, ini nanti kita akan kupas tuntas di webinar ya, Dok. Betul. Silakan penasaran deh sahabat Suara Sidoarjo. Nah, tapi setidaknya kita sudah sedikit perkenalan dulu ya tentang acara webinar Sehat Menyusui saat new normal ini. Nah, oke, baik. Ini tadi sudah terjawab semua ya, Dok, berarti ya untuk Bu Nuril dan Bu Dewi di Tulangan ya. Baik. Nah, ini sore ini kita juga ada satu narasumber lagi. Satu narasumber lagi ya. Kita sudah tersambung juga kah? Ya, belum. Nanti bersama dengan Dr. Rizal ya, Dr. Muhammad Rizal SPA juga. Nah, oke. Ya, belum tersambung ya? Oke, belum masuk. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi deh, nggak apa-apa ya, Mbak Erin ya? Iya, boleh. Ini masih sama Dr. Hood ini? Dengan Dr. Hood. Iya, masih tersambung dengan Dr. Hood. Nah, Dr. Hood, ini kan acara yang akan diadakan, ini adalah webinar Sehat Menyusui Saat New Normal. Kan juga bagian kerjasama dari Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia. Sebetulnya pada saat pemeriksaan itu, pada saat ibu hamil, apakah itu bisa memeriksakan ke bidan dan atau harus ke dokter nih kalau di era new normal seperti ini, Dok? Oh ya, pemeriksaan ini kan sekarang ini sudah hampir 6 bulan ya, Mbak Tika, pandemik ini. Jadi memang dulu. Oke, terputus sinyal ya kayaknya ya. Ya, baik. Oke. Nah, ya, sahabat, ini kita ngobrol dulu dengan Mbak Erin nih, Mbak Erin ya. Kita ngomongin tentang webinar ini, sangat menarik sekali dan seperti dan kalau saya pribadi sih banyak tadi ya yang saya sudah catat pengen nanya juga, tapi nanti kita akan bahas di webinar. Nah, kalau kita mengikuti webinar ini, mungkin kalau tadi disampaikan Dr. Hood, ada banyak hal yang harus kita ketahui nih ya tentang persiapan menjadi ibu sampai menjadi ibu menyusui, itu ada prosesnya gitu kan. Tapi kita dapat apa lagi sih benefit dari acara webinar ini? Ya, pasti benefitnya juga banyak. Ilmu itu yang penting, yang prioritas gitu kan. Tapi nggak cuma ilmu saja yang nanti kita dapatkan di acara webinar, Tika. Juga banyak sekali door prize-nya. Nah, itu ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Betul, door prize-nya itu juga banyak karena kami sudah menyiapkan untuk para peserta, siapa tahu beruntung untuk menginap di Luminor. Nanti ada 2 peserta. Yang ada 2 free voucher dari Luminor. Wow, ya. Free menginap di Luminor ya. Betul. Ada 2 voucher ya. Iya, betul. Executive family. Jadi untuk family juga bisa, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang. Jadi makanya sayang kalau dilewatkan. Sayang banget. Dan tidak hanya itu, Tika, masih ada juga free voucher dari klinik kecantikan. Ini juga untuk 3 atau bahkan saya tambah lagi ya 4-5 untuk peserta yang ikut di webinar pada hari Sabtu nanti. Kemudian juga ada voucher free Rp100.000 dari asap stick and soup. Ada lagi free tiket wisata Jatim Park. Wah, aduh banyak banget ya. Betul, cukup banyak. Ini belum, masih koma ini ya. Oh, masih koma ini. Belum titik ya. Nah, masih koma. Jadi Jatim Park kita tahu kan tiketnya juga cukup mahal ya, 110 gitu kan, lumayan gitu kalau kita dapat tiketnya masuk Jatim Park 2. Ada lagi Wardah, jadi produk dari Wardah. Oke. Wah, ini baru koma ya. Produk Wardah ini baru koma ya. Iya, betul. Nanti kita lanjut lagi nih. Door prize-nya masih banyak loh ya. Oke, saya ke redaksi dulu. Panji. Ya, sepertinya Dr. Hood mau izin, kelihatannya ada keperluan, tapi mungkin bisa diajak ngobrol beberapa menit lagi. Oke, untuk Dr. Hood. Halo Dok, ya kita tersambung kembali ya.
Oh, oke. Baik, terputus sudah ya. Oke. Karena ada agenda lain. Ada agenda tapi lain, sudah nggak cukup. apa-apa ya. Sudah cukup kalau semuanya nanti webinarnya sudah beralih di sini. Gitu tapi ya. beneran loh, kalau tadi kata Mbak Erin, Dr. Hood ini selalu semangat gitu ya. Happy Bawaannya gitu. Happy. Saya sudah kena auranya ini ya sore ini ya. Beneran bakalan asik deh ngebayangin ngomongin di acara webinar besok dengan Dr. Hood, pasti akan semangat ya. Oke, Mbak Erin, koma tadi ya. Tadi ya. Dari Wardah masih koma loh. Masih koma. Okay. Jadi itu yang door prize-nya yang akan kami berikan di acara webinar Sabtu untuk peserta yang tanya langsung. Nah, nggak usah nunggu lama ya, nggak pakai lama, nggak GBL lah ya, intinya gitu. Langsung akan mendapatkan gift atau souvenir untuk Anda yang tanya. Jadi nanti pas sesi tanya jawab itu kalau Anda langsung tanya, nah ini juga Anda akan mendapatkan gift atau souvenir. Makanya siapkan pertanyaan mulai sekarang kali ya. Oh gitu nah, ya. Sebenarnya ini kan udah dapat sharingnya sedikit ya. betul. Sudah dapat kuncinya gitu ya. Okay. Nah, untuk pertanyaan ini teman-teman besok waktu webinar sedang berlangsung dan ingin tanya, bisa isi di chat box. Jadi chat box untuk pertanyaan. Jadi isi aja, mau tanya gitu aja nggak masalah. Mau tanya. Nah nanti sama teman-teman tim dari IT akan didata atau nanti dari Tika MC-nya ini akan diketahui. Oh yang mau tanya misalnya ada namanya Mbak Rahma atau Bunda Erin atau siapa, Ibu Siti dan sebagainya. Jadi silahkan untuk isi di chat box dulu, baru nanti bisa tanya. Yang mendapatkan kesempatan tanya, lah langsung sudah dicatat untuk dapat souvenir. Wah. Goodie bag ya. Oke. Itu. Kemudian juga hari ini pun sore sekarang ini pun juga saya sudah menyiapkan loh sebenarnya souvenir untuk yang tadi sudah interaktif juga gabung di Suara Sidoarjo. Oke. Untuk talk show. Baik, telepon. Jadi buruan ini masih ada waktu, boleh ya telepon ya? Masih boleh. Masih kalau boleh, lewat silakan. WA, telepon masih boleh. Masih boleh ya. Dan ini ada juga kredit poin untuk para bidan. Oh, untuk para bidan. Betul, 2 SKP. Jadi tidak rugi. Makanya tadi kalau Tika bilang benefitnya apa? Benefitnya banyak banget gitu ya. Selain ilmu, kemudian hadiah-hadiah, door prize, juga mendapatkan 2 SKP. Nah, makanya itu karena benefitnya banyak, nggak rugi juga mendapatkan 1 produk dari Asifit. Oh, itu ini ya. dia. Jadi 100 kalau kita ngeluarin uang 100.000 itu kembalinya mungkin lebih dari itu deh kayaknya ya. Kembali ke peserta itu lebih ya. Nah, makanya itu lebih sudah dijadikan satu dikalkulasi sama ilmunya kan nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Benar. Nah, jadi untuk tiket 100.000 rupiah untuk pendengar Suara Sidoarjo, sahabat Suara Sidoarjo kalau mau ikut di webinar ini, makanya buruan saja, sudah dapat benefit banyak. Dengan 100.000 rupiah sudah banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Makanya masih luar biasa ini. Masih ada kesempatan untuk gabung. Masih untuk ada untuk daftar itu masih bisa ya. Oke. Kemana nanti aja ya. Oke, saya ke Rama lagi. Ya. Oh, ke Panji. Iya, dengan Panji sebentar. Ada beberapa pertanyaan ini memang yang sebetulnya lebih cocok kalau dijawab oleh Dr. Hood karena beliau ada kesibukan. Karena mohon maaf yang di redaksi ini dokter cinta, jadi nggak kewenangannya untuk menjawab. Terus ada pertanyaan, coba di scroll ke atas, ke bawah maksudnya. Ke atas atau ke bawah coba? Bingung ya. Karena banyak yang kalau untuk acara webinar apakah boleh hadir secara tatap muka? Mungkin bisa boleh tatap muka nggak ya? Tatap muka. Kan webinar nih. Tapi boleh nggak ya kalau langsung datang gitu? Nah, ini gimana jadi nih? gini, ada beberapa tadi yang peserta misalnya webinar harusnya pakai Zoom dan sebagainya gitu karena siapa tahu ingin tahu studionya Suara Sidoarjo atau juga karena maaf ya, kayak saya kadang-kadang kan gaptek gitu ya, nggak terlalu detail tahu tentang teknologi gitu ya. Boleh datang ke studio Suara Sidoarjo, tapi syaratnya harus mendaftar dulu gitu ya. Tetap daftar aja deh gitu ya. Nanti registrasi tetap ada. Jadi registrasi tetap ada. Makanya untuk sahabat Suara Sidoarjo dimanapun, kalau ingin ke studio Suara Sidoarjo
boleh, silakan mendaftar dulu. Nah, ada yang dari luar kota gitu mau ikut boleh aja, karena kita tidak terbatas waktu dan jarak gitu. Iya, tidak terbatas jarak gitu. Meski ada di Malang atau ada di Anda sekarang ini di Bandung, Jakarta, mau ikut webinar ini silakan aja. Boleh gitu ya. Tapi jangan sampai lagi, saya sekarang lagi tiduran lagi apain. Nah, ya jadi bangun dulu kemudian karena diharapkan sih semuanya memang sudah ada di depan peralatan teknologi atau Zoom, di depan Zoom. Jadi ikut karena ada Kepala Dinas Kesehatan yang juga hadir sama Ketua IBI Sidoarjo. Jadi pastikan sahabat untuk ikuti acara webinar ini sejak awal ya, dan sampai acara selesai akan dimulai dari jam 9 pagi ya Mbak Erin ya? Iya betul, betul. Jadi jam 9 pagi nanti juga akan ada sambutan-sambutan yang disampaikan. Jadi siapa tahu nanti kita dapat informasi lebih penting juga dari sambutan yang disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan ya Kabupaten Sidoarjo juga. Nah, baik sahabat Suara Sidoarjo, saya ke satu pertanyaan lagi ya. Ada yang gabung? Ya, ada yang gabung lagi ya dari Bu Yuli di Suko. Kalau mau daftar tapi nggak punya ATM, apa bisa bayar langsung ke Radio Susi? Ya. Perlu saya jawab? Ya, silakan Mbak Erin. Iya. Jadi boleh aja karena kami intinya itu mempermudah. Mempermudah, ini ada yang masuk di HP saya soalnya ingin tanya langsung gitu ke nomor berapa gitu ya. Jadi kami intinya mempermudah untuk peserta mendaftar. Jadi boleh saja kalau menggunakan link yang ada di flyer yang kami berikan, itu juga bisa, nanti akan kami sebutkan linknya masuk kemana, atau bisa juga transfer ke transfer dulu kemudian masuk ke link, atau datang aja ke studio Suara Sidoarjo bisa, atau ke IBI, banyak juga ke IBI, atau ke sini juga bisa ketemu dengan saya atau dengan Rosita, bisa, nanti akan dibantu untuk mendaftar menjadi peserta di webinar. Intinya kami akan mempermudah. Seperti apa, silakan aja untuk hubungi saya dulu di WA dulu. Hubungin Mbak Erin. Ini kemana nomornya? Kita boleh share informasi nomornya Mbak Erin? Boleh di nomornya? 081 33 00 60 424. Saya ulang ya Tika. 081 33 00 60 424. Silakan WA ke saya, akan saya jawab. Baik. Jadi tidak ada yang sulit ya untuk bisa mengikuti webinar ini, karena yang terpenting adalah Anda mendapatkan ilmu sahabat, dan yang jelas nanti door prize-nya, hadiahnya nanti juga akan banyak sekali, bahkan Anda tiket 100.000 rupiah, kembalinya insya Allah lebih dari itu, lebih banget deh kayaknya ini memang ya, dengan begitu banyak hadiah yang nanti akan jadi milik Anda sahabat. Nah, ini tadi ada yang masuk sebenarnya dari Mbak Nia, katanya ingin langsung tanya, gitu kan, interaktif langsung, ingin telepon. Boleh. Lah makanya belum gabung ya. Teleponnya ke 031 896 1514 ya. 031 896 1514. Ini bisa lewat WA, bisa lewat telepon, pesawat telepon itu ya. PSTN itu masih apa ya istilahnya Mbak Erin ya? PSTN ya, bener ya? Pesawat telepon ya? Tanpa kabel. Apa ya? Wireless. Oke deh. 896 1514 ya. 896 1514. Mbak Nia, silakan Mbak Nia. Silakan gabung nih, kita ngobrol bareng tentang webinar Sehat Menyusui Sehat New Normal. Nah, nanti hari Sabtu ya, jangan lewatkan, kosongkan jadwal Anda untuk mendapatkan ilmu dan hadiah yang super banyak ini. Hari Sabtu ya, 29 Agustus 2020 dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Narasumbernya ini adalah Dr. Muhammad Rizal SPA. Betul. Nah, ini beliau ini Dr. Muhammad Rizal SPA ini dari Dokter RSUD spesialis anak ya. Betul. RSUD Sidoarjo, dan juga Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG yang baru saja berbincang dengan kita. Beliau ini koordinator Forum Penakip ya Sidoarjo, konsultan obstetri ginekologi. Oke, baik. Dan kalau misalnya ingin daftar lewat link ya, bisa ke link pendaftarannya di https://2 kemudian /2 bit.ly kemudian garing atau garis miring 2 DWMNFI. Wah, kalau memang susah ya
langsung aja searching di sosial medianya Suara Sidoarjo, ada semuanya. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat sore Suara Sidoarjo. Halo, selamat sore. Selamat sore, ya, selamat sore. Dengan Ibu Kurnia. Oh ya, Ibu Kurnia, silakan Bu. Silakan pertanyaannya. Bu Kurnia. Pertanyaannya Bu Kurnia. Halo. Iya, kayaknya masih Ibu? delay nih. Iya betul. Ibu lewat web, lewat Zoom ya. Enggak gini telepon lewat WhatsApp ya? Lewat WhatsApp. Wah terputus sayang deh sinyal ya. Baik Bu Kurnia silakan bisa coba untuk call kembali di WhatsApp Suara Sidoarjo 031 8961514 ya. Nah ini Bu Kurnia pasti sudah penasaran pengen nanya. Itu nanti hadiahnya itu bisa diambil di mana? Wah. Ya. Hadiahnya itu nanti gimana kalau kita lewat Zoom nih Kak untuk mengikuti acara webinar ini? Jadi nanti tentu saja tidak langsung ya, biasanya hari Senin lah karena kita melaksanakan kan hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, biasanya Senin untuk goodie bag, hadiah-hadiah yang beruntung mendapatkan hadiah bisa diambil di Ikatan Bidan Indonesia atau IBI cabang Sidoarjo. Jadi kita IBI sudah berbaik hati membantu, jadi bisa langsung untuk diambil di sana. Dan jangan lupa ada e-sertifikat juga. Oh, untuk semua peserta ya, ada e-sertifikat ya. Oke, baik. Belum tersambung kembali? Ya belum ya. Oke, baik. Nah sahabat ini tadi boleh apalagi nanti yang akan kita dapatkan nih Mbak Erin sekali lagi untuk menginfokan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo yang sedang nonton ataupun yang lagi dengerin Suara Sidoarjo ini untuk webinar Sehat Menyusui Saat New Normal ini Mbak Erin. Jadi untuk benefitnya kalau menjadi peserta di webinar ASIFIT hari Sabtu ini cukup banyak ya. Selain tadi sudah saya sebutkan ada ilmunya dari narasumber-narasumber yang sudah expert, kemudian juga ada mendapatkan produk ASIFIT. Jadi 1 dos untuk setiap peserta dan ini juga ada kredit poinnya 2 SKP. Selain itu banyak juga door prize yang bisa Anda dapatkan. Menginap di hotel, kemudian free voucher makan, free klinik kecantikan, kemudian tiket wisata Jatim Park, dan ada parcel dari Wardah. Kemudian untuk penanya, peserta nanti yang ikut di webinar juga langsung mendapatkan hadiah. Nah jadi masih banyak hadiah-hadiah yang lain. Tentu ada games lah untuk para peserta yang lain gitu. Nah, itu hadiahnya itu masih ada tambahan-tambahan lagi loh ya dari kalau nanya ya untuk sharing atau untuk yang ikut games gitu ya. Waduh banyak banget. Dan besok waktu pas acara itu dipandu sama MC kondang Suara Sidoarjo atau MC yang sudah tidak asing lagi gitu ya. Siapa lagi kalau tidak di depan saya ini. Jadi besok sama Tika juga. Besok langsung ketemu saya juga sahabat ya yang akan menemani acara Anda Sehat Menyusui Saat New Normal. Pastikan duduk santai bersama dengan pasangan nggak masalah ya. Boleh. Lagi di Zoom daftar satu tapi sini Pak, duduk di sini Pak sambil minum teh gitu ya. Nggak apa-apa ya? Bisa, boleh ya? Tapi jangan rombongan gitu. Jangan rombongan. Karena sertifikatnya tetap satu, hadiahnya tetap satu ya. Satu peserta ya. Baik. Nah, sahabat jangan lupa ikut ya. Jadi ikut ke untuk acara ini. Karena ini penting sekali. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Hud ya tentang apa sih pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana cara menyusui yang benar, merawat diri kita, menyusui agar anak ini juga ikutan sehat gitu ya, Mbak Erin. Karena kondisi kita di tengah adanya wabah pandemi saat ini, meskipun saat ini katanya sudah new normal gitu ya, tapi kita tidak mungkini masih ada pandemi. New normal ini, yuk kita bijak untuk bisa menjaga kesehatan juga. Menjaga menjadi ibu yang lebih baik juga tentunya ya. Yang penting tetap sehat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Itu bisa mengurangi penyakit dan menambah stamina atau imun tubuh kita. Deh. Baik, segera hubungi Mbak Erin ya. Silakan WhatsApp di 081330060424.
Saya ulang ya, bisa hubungi ke Mbak Erin 081 3300 60424 barang untuk daftar. Terbatas. Sepertinya siarannya limited seat ya. Limited seat. Jualan barang. Oh gitu. Hubungi ini. Iya. Ayo segera buruan ini hadiahnya banyak banget nih. Kalau nggak daftar saya nanti yang daftar ya. Geser gak jadi host. Oke deh, baik. Nah, Mbak Erin terima kasih banyak atas waktunya sore ini juga. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, sukses dan memang memberikan manfaat yang luar biasa untuk para peserta nantinya ya. Amin ya. Oke, baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian tadi kita sudah berbincang tentang webinar Sehat Menyusui Saat New Normal yang akan diadakan oleh Suara Sidoarjo, Asifit dan Ikatan Bidan Indonesia Sidoarjo. Webinar Seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal bersama Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suargono SPOG. Tiketnya hanya Rp100.000 saja dan benefit yang bisa Anda dapatkan ada sertifikat IB2 SKP, produk Asifit, dan banyak door prize, free menginap di hotel, free voucher makan, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, untuk pendaftaran bisa transfer ke Bank Jatim di nomor rekening 0267738637 atas nama Andri Firmansyah. Kalau belum sempat catat nih, Anda bisa dapatkan info selengkapnya dengan menghubungi Mbak Erin ya, manajer marketing dari Suara Sidoarjo. Silahkan hubungi Mbak Erin di 081 3300 60424 lewat WhatsApp ya, atau telepon di 031 896 1514. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Telkom, Asap-Asap Stick and Soup, Skin 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, dan juga Jatim Park Group. Ya, ada teman Mbak Erin. Sebentar. Tadi yang beruntung bisa telepon lagi, bisa mendapatkan hadiah. Yang sudah tanya ya. Yang tanya lewat WhatsApp tadi di dialog kita tadi, bisa WhatsApp lagi ke Suara Sidoarjo, ke redaksi untuk dapat hadiah dong. Dapat apa katanya, dapat hadiah dong. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, webinar Sehat Menyusui Saat New Normal persembahan Radio Suara Sidoarjo, Asifit dan Ikatan Bidan Indonesia cabang Sidoarjo.